Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur masa jabatan 2024-2029 akan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Rute. Berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 100.1.4.2 tanggal 21 Agustus tahun 2024 tentang peresmian Angkatan Penerimaan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur masa jabatan 2024-2029. Sebelum memasuki jabatannya hari ini, saya Ketua Pengadilan Negeri Rute akan mengambil sumpah atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kembali kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk semuanya, ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur masa jabatan 2024-2029 secara simbolis akan ditandatangani dan diwakili oleh 2 orang anggota Dewan secara berturut-turut. Yang pertama, perwakilan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur yang beragama Katolik oleh anggota Dewan yang terhormat Francisca Ade Irma dari Partai Nasdem. Selanjutnya, perwakilan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur yang beragama Islam oleh anggota Dewan yang terhormat Nurholis SE dari Partai Demokrat. Dilanjutkan oleh saksi rohaniwan masing-masing. Yang pertama, saksi rohaniwan Katolik. Selanjutnya, saksi rohaniwan Islam. Dan selanjutnya, kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng kami persilakan. Pengucapan sumpah janji dan penandatanganan berita acara telah selesai dilaksanakan. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Para saksi rohaniwan pendamping dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Para anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur masa jabatan 2024-2029 dipersilahkan untuk menempati kursi DPRD yang telah ditentukan. Bapak Ibu undangan hadirin yang kami hormati, kita berikan tepuk tangan sebagai ucapan selamat untuk pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur periode 2024-2029. Kami mohon untuk Bapak Ibu yang fotografer untuk kembali kepada posisinya semula karena acara masih akan dilanjutkan dengan acara protokol. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Manggarai Timur oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Timur.
ke-9 Romawi garing 2024 tentang pimpinan sementara DPRD Kabupaten Manggarai Timur. Sesuai ketentuan 1 Pasal 165 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan dalam hal pimpinan DPRD Kabupaten Kota belum terbentuk, DPRD Kabupaten Kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kota. 2. Pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi jabatan pertama dan kedua di DPRD Kabupaten Kota. Memperhatikan 1 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 100.1.4.2 garing 712 garing Menkes tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur masa jabatan 2024-2029. 2. Keputusan KPUD Kabupaten Manggarai Timur nomor 567 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam pemilihan umum tahun 2024. 3. Keputusan KPUD Kabupaten Manggarai Timur nomor 769 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur nomor 567 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam pemilihan umum tahun 2024. 4. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 130/134 garing DPD Datar NTT garing 8 Romawi garing 2024 perihal rekomendasi calon ketua sementara DPRD Kabupaten Manggarai Timur dan surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur nomor 205/X garing DPC Datar MT garing 8 Romawi garing 2024 perihal rekomendasi calon ketua sementara DPRD Kabupaten Manggarai Timur. 5. Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Timur nomor 046/DPC PD garing MT garing 7 Romawi garing 2024 perihal usulan nama calon pimpinan sementara DPRD Kabupaten Manggarai Timur. Sesuai dengan ketentuan di atas, maka dengan ini diumumkan pimpinan sementara Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut. Ketua sementara Solesius Bedi. Wakil Ketua sementara Dr. Agus Basilius Teto. Sesuai pasal 64 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPR Provinsi, Kabupaten dan Kota, Bapak pimpinan sementara DPRD bertugas: 1. Memimpin rapat DPRD. 2. Memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi DPRD. 3. Memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD. Dan 4. Memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui. Forum 2 September 2024, Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Timur, jawab tanda tangan Tobias Sumani Besar. Penyerahan jabatan pimpinan dari pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Manggarai Timur masa jabatan 2024-2029 yang secara simbolis dinyatakan dengan penyerahan palu dari pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Manggarai Timur masa jabatan 2024-2029. Dimohon kepada pimpinan sementara dan pimpinan masa jabatan
DPRD hasil pemilu 2019 kepada pimpinan sementara DPRD pemilu 2024. Terima kasih atas penyerahan palu dari pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024. Maka dengan ini saya atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur masa jabatan 2004-2009 menerima palu pimpinan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas selanjutnya sesuai amanah peraturan perundang-undangan. Kiranya Tuhan menolong saya. Kepada Ketua DPRD masa jabatan 2019-2024 dipersilahkan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Dan kepada pimpinan sementara dipersilahkan untuk menempati kursi pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur. Sambungan pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tapi salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Yang saya hormati Wakil Ketua sementara dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur masa jabatan 2019-2024, yang saya hormati pejabat Bupati Manggarai Timur, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai Timur, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Udeng, yang saya hormati Ketua dan anggota KPUD Kabupaten Manggarai Timur, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, yang saya hormati pejabat sekretaris daerah, staf ahli bupati, para asisten sekda, pimpinan OPD lingkup sekda Kabupaten Manggarai Timur, yang saya hormati pimpinan partai politik, yang saya hormati tokoh masyarakat, insan pers, singkatnya hadirin sidang paripurna yang mulia. Marilah kita pada tempat pertama dan utama memanjatkan puji dan syukur atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa yang berlimpah terhadap hidup dan kehidupan kita, bukan tanpa alasan, karena kebesaran Tuhan akhirnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan bisa menikmati perjuangan yang tak hentinya untuk Kabupaten Manggarai Timur. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita telah menyaksikan
untuk segala ide, gagasan, niat baik, dan kebijakan yang telah diukir bersama. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf bila dalam perjalanan selama 5 tahun ini ada ketersinggungan yang menyentuh rasa dan logika saudara-saudari sekalian. Sekali lagi permohonan maaf. Pada tempat selanjutnya, atas nama lembaga, saya juga mengucapkan profisiat bagi teman-teman yang hari ini dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur masa jabatan 2024-2029. Lembaran panjang terbentang ke depan, kita akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai Timur guna mengurai lembaran-lembaran panjang tersebut untuk diisi dengan litani kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik ada satu sisi mempunyai tujuan, punya intensi, tetapi jangan pernah lupa juga bahwa dalam semua tujuan ada dampak dan bermaksud atau konsekuensi yang tidak dimaksud dari kebijakan tersebut. Maka dari itu, kita sebagai pembuat kebijakan mesti terkoreksi dengan tradisi berpikir akademik, paham diskusi intelektual, dan paham apa itu riset, guna mendukung kebijakan yang berbasis data. Tantangan kita ke depan sebenarnya adalah sejauh mana kita sebagai anggota DPRD terpilih mengemban tugas dan wewenang kita secara baik. Baik itu pemahaman akan peraturan perundang-undang maupun arah kebijakan daerah Kabupaten Manggarai Timur ke depan. Sekali lagi profisiat dan selamat menjalankan tugas. Hadirin yang saya muliakan, sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 pasal 165 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, junto pasal 34 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Maka sebagai pimpinan sementara kami akan menjalankan tugas memimpin rapat, memfasilitasi pembentukan fraksi, penyusunan rancangan tata tertib, dan memproses pimpinan DPRD definitif. Oleh karena itu, komunikasi lintas partai hendaknya sudah dan akan dilaksanakan dengan baik dalam pembentukan fraksi. Kerjasama dan komunikasi kiranya dibangun atas dasar pemahaman akan semangat yang sama dalam menjamin terlaksananya tugas pembenahan fungsi DPRD secara baik ke depannya. Dengan lintani kegiatan dan agenda yang demikian penting di atas nama lembaga saya meminta kerjasama pada semua agar sama-sama kerja guna mendukung output yang berkualitas. Hanya ketetapan waktu, disiplin, dan etos kerja yang tinggilah yang bisa menunjukkan agar semua agenda di atas dapat berjalan dengan baik. Akhirnya, semoga Tuhan menyertai langkah kita ke depan. Sekian dan terima kasih. Forum 2 September 2024, pimpinan sementara DPRD Kabupaten Manggarai Timur, saya Suswidi SIP. Yang kita ikuti sambutan Menteri Dalam Negeri yang akan dibacakan oleh pejabat Bupati Manggarai Timur. Saya membaca sambutan Menteri Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan
pimpinan daerah lingkup Kabupaten Negara Timur, yang terhormat para dewan pengurus partai politik, yang terhormat para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Negara Timur hasil pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD Kabupaten Negara Timur yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Negara Timur dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Negara Timur hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasannya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam memungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerjasama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yakni pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calon yang maju dari jalur perseorangan.
Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Saat itu perlu kami ingatkan bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasannya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu 1. Fungsi pembentukan peraturan daerah, 2. Fungsi penyusunan anggaran, dan 3. Fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan pembentukan produk peraturan daerah yang bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis ilmuwan dan akademis, namun jauh lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu perlu menjadi catatan bahwa perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian fungsi anggaran seyogyanya menunjuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD kepala daerah maupun kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kausalitas, yakni A. Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. B. Hak angket sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah, dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. C. Selanjutnya, terhadap hasil penyelidikan dimaksud, DPRD masih berhak menyatakan pendapat disertai rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan check and balance pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan
DPRD dengan kepala daerah yang bersifat check and balance. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi serta kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon yang cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional terutama pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum mensinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, saya mengharapkan Bapak Ibu para anggota Dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dalam pengawalan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, baik dalam hal pengawasan masa persiapan tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan. Kita tentu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, DPR diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana, serta personil yang akan mengawasi jalannya Pilkada serentak tahun 2024. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD terpilih. Tidak hanya berasal dari kalangan politisi smart, melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota DPRD haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun, perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita
kepada semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri, cap dan tanda tangan Muhammad Tito Karnavian. Sekian dan terima kasih. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Manggarai. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari, kita siapkan nanti untuk berdoa. Kita syukuri rahmat Tuhan yang terjadi pada hari ini. Saya akan memimpin doa ini dalam tata cara yang betul. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai sejahtera kepada Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus dalam persatuannya dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Pantas dan layak kami bersyukur, bersembah syukur, serta memuliakan Engkau, Allah yang kekal dan kuasa, sebab kasih dan kemuliaan berlangsung selama-lamanya. Pada kesempatan rahmat ini, dalam rangka pelantikan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur periode 2024-2029, kami persembahkan doa, pujian serta syukur kehadiran-Mu, Allah kami yang Maha Baik, agar cinta-Mu berkanjang atas mereka semua dan atas tugas yang mereka emban pada hari-hari yang akan datang. Kami mohon pimpinlah hati dan pikiran para anggota DPRD agar sanggup memegang sumpah setia yang diucapkan hari ini, serta memenuhi segala kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai kehendak, sehingga segala pikiran dan karya mereka sungguh-sungguh menambah kemuliaan dan berguna bagi kemaslahatan hidup banyak orang. Semoga oleh rahmat dan berkat mereka mampu mengabdi dengan tulus dan jujur, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Kiranya lidah dan mulut mereka sanggup menjadi pembaca kabar gembira putra melalui menetapkan kebijakan yang benar, adil dan aspiratif. Kau berikan pula semangat mereka untuk selalu bekerja sama, hidup rukun dan bersaudara, saling menghormati dan memperkaya pengetahuan, serta saling membantu dalam segala kesulitan. Semoga semangat mengasihi di antara mereka lebih kuat daripada kebencian, dan pengampunan lebih kuat daripada balas dendam, sehingga mereka tetap hidup bersatu teguh, seia sekata, sehati sepikir dalam menuntaskan berbagai permasalahan saat ini yang tengah terjadi di Manggarai Timur. Semoga kehadiran para anggota DPR yang telah dilantik saat ini menghadirkan solusi baru bersama pemerintah, sehingga semua persoalan dapat terurai dengan baik yang pada gilirannya Manggarai Timur makin maju. Kami juga berdoa untuk semua kita yang hadir di sini. Semoga menjadi kekuatan dan melaksanakan kebaikan bagi pembangunan di Manggarai Timur, sehingga kehidupan yang damai, sejahtera dapat terwujud. Akhirnya ya Tuhan, himpunkanlah kami yang masih cerai untuk bersatu membangun Manggarai Timur tercinta ini seindah rencana, dan bimbinglah kami agar nama-Mu yang kudus selalu kami muliakan dalam cita-cita dan kerja kami. Syukur, pujian dan permohonan ini kami persembahkan kepada-Mu, sebab Engkau Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Pasal nomor 8 Utara 20. Pernyataan penutupan rapat oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Manggarai Timur. Sidang paripurna yang saya hormati, dengan selesainya acara pengucapan sumpah janji saudara-saudari sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur masa jabatan 2024-2029, maka dengan ini rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur masa jabatan 2024-2029 pada hari ini, Senin 2 September 2024, saya nyatakan ditutup dengan resmi. Dengan demikian, rangkaian acara pengambilan sumpah janji jabatan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur masa jabatan 2024-2029 telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, penyampaian ucapan selamat.